Peta kekuatan politik nasional. Demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang ditandai oleh kekuasaan Presiden Soekarno yang hampir tidak terbatas. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB, pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, TNI mulai merancang untuk memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI, dan TNI mendukung penuh dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Semakin menguatnya peranan dari TNI AD membuat Presiden Soekarno berusaha untuk menekan peranan dari TNI AD, terutama Nasution, yang melakukannya dengan dua taktik. Taktik yang pertama adalah Presiden Soekarno berusaha untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai politik di Pulau Jawa, terutama PKI. Taktik yang kedua, Presiden Soekarno berusaha untuk merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Partai politik baru lainnya adalah PKI. PKI merupakan partai politik yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun tahun 1948. PKI bangkit menjadi kekuatan baru dalam pemilihan umum tahun 1955. PKI dan Presiden Soekarno memiliki hubungan khusus. Hubungan yang dimiliki oleh PKI dengan Presiden Soekarno adalah hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas yang dimiliki oleh Presiden Soekarno untuk mendapatkan massa. Sedangkan Presiden Soekarno ketika ditunjuk oleh MPRS untuk menjadi presiden seumur hidup, PKI mendukungnya. Kemudian ditetapkannya penetapan Presiden nomor 7/1959 menjadikan Partai PKI mendapatkan tempat pada partai politik baru. Kemudian Partai PKI menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno. Karena hal itu, Partai PKI mendapatkan dukungan yang semakin kuat. Partai PKI berusaha untuk menekan peranan dari TNI AD dengan memanfaatkan dukungan dari Presiden Soekarno. Partai Komunis Indonesia atau PKI, alam demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia pada kurun waktu 1950 sampai 1959 memberikan kesempatan kepada PKI untuk mengadakan rehabilitasi. Walaupun sebelumnya partai itu telah melakukan pemberontakan, Aidit berhasil mengambil alih kepemimpinan partai dari komunis tua yaitu Alimin dan Tang Lingji pada 1954. Kepemimpinan DN Aidit menjadi semakin kuat setelah Nyoto dan Sudisman bergabung. Keberhasilan PKI dalam pemilu 1955 sebagai 4 besar partai pemenang membuat eksistensi PKI makin diakui. Apalagi setelah itu dengan menempel dan mendukung kebijakan Presiden Soekarno, misalnya melalui Nasakom, mendukung Dwi Kora, dan lainnya, membuat PKI makin menguat kedudukannya. Namun PKI akhirnya jatuh karena merupakan dalam G30S 1965. TNI Angkatan Darat
atau TNI AD. Presiden Soekarno menyadari bahwa TNI Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Nasution dan Ahmad Yani mulai menunjukkan pengaruh dan geliat politiknya. Untuk itu, mencari dukungan partai politik PKI, Presiden merangkul angkatan lainnya, terutama TNI Angkatan Udara. Namun, rivalitas TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat yang dimanfaatkan oleh PKI menyebabkan TNI Angkatan Udara tersingkirkan, sementara TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut dipimpin oleh perwira-perwira yang anti-komunis. Dalam menghadapi PKI, TNI Angkatan Darat banyak bekerja sama dengan partai anti-komunis atau dengan partai Islam. Ketika PKI mendapatkan jabatan dalam lembaga yang dibentuk oleh Presiden, pimpinan TNI Angkatan Darat berupaya untuk menyeimbanginya dengan cara mengajukan calon-calon untuk menjadi pengontrol dan penyeimbang kekuatan politik terhadap PKI. Pada intinya, peta kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin tahun 1960 hingga 1965 mengalami pasang surut. Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan negara didampingi oleh PKI dan juga TNI Angkatan Darat di kanan dan kirinya. Presiden Soekarno membubarkan parlemen dengan menetapkan konstitusi melalui penetapan presiden. Adapun partai politik yang tidak dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap mampu diajak bekerja sama dan didominasi oleh ideologi kepercayaan Presiden Soekarno. PKI selalu berusaha mendapatkan citra positif di depan Presiden Soekarno, sehingga TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan partai anti-komunis untuk mengimbangi kekuatan PKI. Pada akhirnya, citra PKI hancur karena PKI dianggap sebagai dalang dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.